Oke. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku bakalan bahas salah satu prodi lagi yang ada di UTM, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku akan bahas salah satu prodi lagi yang ada di UTM, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe dulu channel aku, biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja kita ke pembahasan. Jadi guys, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita kenalan dulu. Boleh, ayo. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Firdaus. Saya sekarang kuliah di UTM semester 7. Iya, betul. Jurusan? Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Asal Jombang ya, guys? Asal Jombang. Berarti semester 7 ini berarti rencana ambil skripsi tahun ini juga ya? Semester Ya, ini? insya Allah. Oke, jadi aku kenal Firda ini dari temen aku guys. Dan juga aku penasaran banget sama jurusan PBI. Karena mungkin buat teman-teman juga kan masih penasaran ya, kayak jurusan Bahasa Indonesia tuh ngapain sih gitu kan. Karena pasti juga orang mikir kan orang Indonesia gitu kan, ngapain belajar bahasa Indonesia gitu kan. Nah, kita bakalan tanya-tanya lebih lanjut sama Firda. Tapi sebelum itu, cerita dulu dong Fir, dulu ngambil PBI itu ceritanya gimana? Apakah itu pilihan pertama atau pilihan keberapa? Iya, paten di. Loh, gak apa-apa. Oh, gak kata. Gak apa-apa, lanjut ini natural lah ya. Gak apa-apa, natural. Apa itu pertanyaan? Jadi pertanyaannya dulu alasan ambil UTM di PBI itu pilihan pertama apa kedua? Atau kayak ada ini gak? Kayak istilahnya pertimbangan lah? Atau emang kayak ambil peluang aja? Sebenarnya ambil peluang sih. Oke. Dulu itu kan aku IPA ya, terus pindah ke sosum. Aku nggak tahu sebenarnya yang bagus itu apa. Oke. Tapi aku pengennya tuh akuntansi. Terus habis itu aku lihat akuntansi di UPN Jatim itu sama akuntansi di UTM. Terus aku pernah dengar katanya nggak boleh bawa-bawahan gitu loh. Oh, iya. Takut di nomor 2 kan atau gimana gitu. Benar. Jadi aku cari prodi yang sekiranya ada di atasnya akuntansi UTM. Oke. Nah, itu aku cari itu bahasa Indonesia. Dulu passing grade-nya itu lebih tinggi dari akuntansi UTM. Jadi emang alasannya naruh di PBI itu pilihan kedua gitu ya. Pilihan kedua. Tapi jujur expect gak ambil itu terus keterima di situ, ada ekspektasi nggak? Enggak sih, cuma kayak gitu. Ya apa nggak ada ya berarti? Berarti emang keterimanya di situ pada saat enggak itu? sih, cuma kayak gini, mikir aja kan kalau jadi wanita ya, nggak wanita. Kalau jadi perempuan, itu kan pasti nanti bagi waktunya sama keluarga. Nah, kalau guru kita pikir dangkal aja ya, guru kan di mana-mana biasanya itu bisa sambil kerja sambil ngurus anak, terus anaknya bisa disekolahkan di situ, terus kita juga gitulah pokok intinya. Oh, jadi lebih mikirnya ke prospek kerjanya ya, jadi guru gitu ya. Terus bagi waktunya untuk masa depannya sama anaknya, keluarganya sama karirnya itu. Oke, gitu kan. So that's why di situ kamu ambil jurusan pendidikan dan bahasa Indonesia kayak gitu. Terus sekarang pertanyaannya tuh kayak gini. Mungkin ya, kamu juga pasti dapat kayak apa ya, komen ataupun kayak nyinyiran dari orang ketika ambil PBI ya. Itu pernah nggak sih kamu ngerasa keganggu ataupun emang beneran ada kayak gitu komen-komen kayak gitu? Kalau nyinyiran nggak sih, cuma kayak sedikit diremehkan gitu kan. Oh, diremehin. Oke. Kayak apa sih kok bahasa Indonesia? Kita kan juga bahasa Indonesia gitu. Tapi ternyata bahasa Indonesia nggak sesimpel itu. Oh iya. Kita nggak sesimpel itu, nggak cuma kita belajar puisi, belajar cerita, drama, nggak itu. Lebih ke kebahasaan ada, terus ke pembelajaran. Kalau di UTM kan pendidikan ya, jadi betul. lebih ke pembelajaran gimana kita buat RPP, prota, prosem gitu. Jadi emang mungkin diremehin orang karena kayak lu ngapain sih bahasa Indonesia gitu toh ya, tapi sebetulnya orang kan nggak paham yang dipelajarin itu nggak sesederhana itu sebenarnya itu. Malah aku ingat itu ada matkul namanya psikolinguistik. Nah, itu menurutku seru sih. Dari bahasa seseorang kita itu bisa melihat, bisa dapat gambaran lah gimana psikologi seseorang. Oh, benar. Berarti jadi kayak ngelihat tata cara ngomongnya gitu ya, ada kayak apa sih istilahnya, kayak ada pembelajarannya biar orang itu tahu kayak karakter orang itu dari cara bicara gitu. Kalau aku ingat gini Kak, misalkan kalau contoh dosenku tuh gini, kalau misal orang yang biasanya pintar, kalau diajak bicara itu kan kayak lebih tertata, terus ngomongnya tuh tek gitu loh. Oh, paham. Beda sama orang yang kayak apa ya istilahnya, maaf ya, kayak biasa-biasa gitu. Pasti ngomongnya itu amburadul, habis bahas A, bahas C, terus balik lagi ke A gitu. Kalau yang orang yang kayak pandangannya
bagus lah istilahnya. Itu mereka bakal ngomong itu sejalan gitu, Jadi kayak sealur. komunikasinya enak gitu kan. Iya. Jadi di jurusan PBI pun yang dipelajari juga nggak cuman itu aja ya, tapi juga banyak guys gitu loh. Kayak itu tadi dijelasin sama Firda, yaitu ngejelasin tentang psikolinguistik gitu, ya, gimana menggunakan bahasa untuk melihat karakter seseorang kayak gitu. Itu juga salah satu pelajaran yang seru gitu kan. Kemudian ngomongin pelajaran lagi nih gitu. Sebetulnya yang dipelajarin itu apa? Selain yang tadi yang disebutkan kayak psikolinguistik, apa aja sih PBI itu pembelajarannya? Banyak sih sebenarnya. Kalau kebahasaan sendiri itu ada fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik. Terus kalau lebih ke pembelajaran itu gimana kita dipersiapkan untuk jadi guru nantinya. Itu ada mata kuliah apa kalau gitu biasanya? Namanya apa? Evaluasi pembelajaran. Oh, Kalau oke. awal itu biasanya buat RPP, Prota, Prosem. Terus ada etika profesi, gimana Oh, baiknya jadi benar, seorang benar. guru. Terus apa ya kemarin? Media pembelajaran juga ada. Oh, media pembelajaran. Itu juga dipelajari. Tapi sebetulnya kalau PBI itu ngajarnya nanti di mana aja bisa atau kayak difokuskan untuk ke SD, ke SMP aja gitu. Gimana sih? Kalau PBI kan umum Iya, ya. umum. Aku Kalau makanya bingung itu. kalau Kan itu PGSD umum. kan diambil PGSD Iya, biasanya. betul, Tapi betul. mungkin aja di situ juga bisa. Kalau memang ditarik. Tapi lebih utamanya tuh ke SMP SMA. Soalnya Oh, PBI kan oke. nggak itu apa? Nggak tergantung SMP. Kalau misal Iya, benar, IPA benar. kan SMP aja kan. Iya, Kalau benar, di benar. SMA kan udah penjurusan kayak fisika, kimia, biologi. Betul, betul. Tapi kan kalau bahasa Indonesia enggak. Bahasa Indonesia SMP SMA ada. Oh, jadi kalau emang prospeknya jadi guru itu chance-nya ada di SMP SMP, sama SMA kayak gitu. Oh, benar. Dan itu jurusan PBI itu juga udah nggak ada ambil profesi ya berarti. Nggak. Nah, ini juga Kalau- informasi buat teman-teman yang ambil jurusan pendidikan, kalian itu nggak perlu ambil profesi gitu karena otomatis sudah bisa dibilang kayak siap untuk jadi guru kayak gitu kan. Paling cuma sertifikasi tambahannya. Oke, itu. sertifikasi itu hanya untuk apa ya itu fungsinya kalau boleh tahu? Kayak melegalkan kita gitu. Oh, I see. Jadi sertifikasi itu kayak legalisasi ya, legalisasi biar teman-teman juga istilahnya Pendidikan. ada bukti oh ya ini emang udah bisa jadi guru kayak gitu kan. Oke, nice. Terus kalau boleh tahu bentuk tugas proyeknya anak PBI itu kayak apa? Kayak kan mungkin ya karena aku orang awam mungkin mikirnya kan oh mungkin cuma baca tulis gitu nggak sih kayak nge-review tulisan orang ini bener nggak tanda bacanya kayak gitu-gitu. Oh, iya, Nah, iya. kayak gitu kan. Nah, Iya. tapi ada nggak sih proyek lain yang mungkin orang awam kurang tahu juga gitu? Kalau semester awal sih emang gitu. Oh, oke, bener ya berarti. Bener analisis kayak wacana gitu. Terus tapi kalau semakin nambah-nambah itu mulai menulis. Yang awalnya hanya menganalisis tulisan orang, nah, kita yang mulai menulis gitu. Kita yang membuat karya gitu. Jadi yang apa namanya proyeknya juga seperti itu. Ada proyek lain nggak? Yang tadi yang disebutin kayak drama tadi? Oh ya, kalau angkatan yang atasku sebelum corona tapi ya, itu Iya. proyeknya satu angkatan itu ada pentas seni drama. Jadi satu angkatan buat pentas seni drama per kelas kalau nggak salah. Ya gitu. Jadi output dari pembelajaran bahasa tuh nggak cuman yang baca tulis aja guys ya, tapi juga di dalam bentuk kayak pentas, kemudian juga apa namanya kayak karya sastra kayak Karya gitu-gitu ya. Terus juga ngomongin mata kuliah lagi nih, karena kamu tadi sebelum syuting kan bilang juga kayak ada bahasa Sanskerta kayak gitu-gitu kan. Nah itu mata kuliah apa sih? Kayak Kalau gitu? itu peminatan sih. Oh peminatan. Nah peminatannya di PBI UTM itu apa aja? Seingat kamu? Sebenarnya peminatan di PBI itu ada pembelajaran sastra sama kebahasaan. Cuma yang sastra ini agak jarang sih, soalnya lebih difokuskan ke pembelajaran. Oke, Kalau oke. sastra kan lebih yang murni, bahasa Indonesia benar, murni. benar, Nah, murni. nah itu terus apa? Tadi apa aja gitu? Kayak apa peminatannya matkulnya apa aja? Oh ya peminatannya ya yang tadi pembelajaran itu. Kalau Ah. kebahasaan itu ada kayak semiotik itu tambahannya. Oke, semiotik gitu. terus? Terus kalau peminatannya itu sebenarnya tiap tahun. Oh, Heeh. tiap tahun. Mulai semester 3. Jadi selalu ada ya mata Iya, kuliah selalu peminatan itu ada. ada. Kalau dulu tuh ada pembelajaran inklusi juga ada. Oh, oke. Inklusi untuk yang anak berkebutuhan Iya, khusus maaf ya. tahu. Terus abis itu ada juga yang BIPA penutur asing itu juga Oh, ada. Terus bahasa Jawa ada, Sanskerta ada, jurnalistik ada, itu peminatan sih. Jadi mungkin mata kuliah peminatan ini adalah mata kuliah yang bisa diambil tiap tahun ya, tiap semester ya, tiap semester. Yang dimana mungkin ya bisa dibilang kayak beda banget sama bahasa Indonesia gitu loh guys. Untuk eksplorasi Untuk biar tambahan. buat eksplorasi anak-anak PBI biar punya skill lain Skill kayak lain. gitu ya. Nah sekarang tambahan untuk mata kuliah yang mungkin unik ya di PBI itu ada apa Firda tadi? Kalau dulu sih pembelajaran kebudayaan Madura kalau nggak Oke, salah ya. itu apa yang dipelajari? Di situ kita mempelajari biasanya itu sejarahnya Sakera gimana, Oh, terus oke. kebiasaan orang Madura, terus model rumah-rumah di Madura. Pokok istilahnya
hal-hal yang unik di Madura lah biasanya. Jadi lebih ke dibahas. budaya ya, budaya dan juga Madura. kebiasaan masyarakat kayak gitu. Terus model-model rumah di Madura kan beda ya kayak di Jawa. Iya, Misalkan tanian lanjut gitu nggak sih? Iya, tanian lanjut aku pernah dengar juga. Tiga saudara jadi satu, terus Oh, di situ iya. ada kayak Musolahnya, musolahnya, ya, nah, bener, gitu. yang halamannya luas banget gitu Nah, kan ya, itu. pernah Itu tahu juga dibahas. Terus pada saat matkul itu supaya lebih kayak mendalami jadi orang Madura, yang perempuan itu pakai sewek marlena. Oh, oke. Terserah sih sebenarnya mau dipakai outer, mau dipakai baju ataupun mau dipakai sewek. Nah, biasanya yang cewek itu pakai marlena itu, terus yang cowok pakai odeng. Nah, satu semester pakai itu terus, tapi pada saat jam pelajarannya aja itu wajib pakai iya. itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu kayak marlena, odeng dan sebagainya tadi itu adalah kayak baju daerah ya, baju adatnya orang Adatnya Madura Madura. gitu. Jadi pada saat mata kuliah itu biar lebih vibes-nya itu biar lebih kayak Mendalami. Madura banget gitu. Jadi Dosennya mewajibkan pakai itu, diwajibin pakai pakai itu. itu. Dan Diwajibin itu pakai satu itu. semester hanya Satu untuk semester. kelas itu aja ya. Kelas itu aja. Kalau misalkan dia pakai bajunya ya itu, ya dia pakai sampai matkul terakhir. Tapi kalau cuma buat cewek kan bisa dicopot lepas, bisa dipasang lepas. Itu copot nggak apa-apa. Tapi in case kalau ada anak yang nggak pakai gimana? Mungkin karena lupa atau mungkin karena dia ada, itu ada apa? Ada bentuk hukuman nggak kalau di kelas? Kalau awal-awal itu ada sih kayak dikasih tahu terus disuruh ditegur pinjam. ya, ditegur ya. Tapi kan kalau awal-awal kan ada yang belum dapat. Iya, Maksudnya benar. dia cari terus belum dapat gitu loh. Benar. Tapi kalau udah seterusnya sih ya harus pakai. Soalnya kan udah beberapa kali pertemuan, Iya. terus nggak mungkin lupa gitu. Iya benar. Pasti ingat lah. Soalnya teman-temannya juga pasti ingatkan gitu. Terus itu juga belajar bahasa Madura juga nggak? Nggak sih kayaknya. Cuma kayak istilah-istilahnya aja. Oh benar Heeh, istilah-istilahnya aja. Jadi kayak mungkin buat teman-teman yang nanti mau ambil PBI dan juga dapat mata kuliah ini, kalian itu juga nggak cuma belajar bahasa Indonesia gitu ya, tapi juga akan belajar bahasa daerah dan juga kebudayaan Madura gitu kan. Yang dimana mungkin buat orang-orang luar Madura ya kayak Firda ataupun orang-orang yang dari Jawa lain kayak di luar Madura pasti juga masih apa ya, kayak masih awam nggak sih, kayak belum tahu gitu loh Madura tuh kayak apa gitu. Jadi itu bisa jadi kayak tahap pengenalan ya. Iya, mengenal. Karena kan kita di Madura ya, jadi sedikit banyak harusnya tahu lah. Masa ya kayak kamu tinggal di Madura untuk kuliah 3 tahunan tapi nggak tahu Nggak apa-apa tahu sama kan ya sekali, aneh ya gitu. Jadi mungkin mata kuliah itu fungsinya kayak gitu loh, Iya. ngasih informasi bahwa Madura tuh nggak sesimpel kayak nyebrang gitu aja enggak, tapi juga banyak yang yang Bentuk apa ya? kampus kita kan juga itu Iya mantan. benar. Kayak tanian lanjut gede. Harus ada satu yang di pusat, Di pusat. terus lainnya Mengikuti kayak kan mengikuti, kecil-kecil gitu. Iya benar. Jadi itu juga salah satu apa ya, penerapan budaya nggak sih di bangunannya gitu. Ciri khasnya juga. Ya. Kemudian masalah konsentrasi, ya kan? Nanti konsentrasinya anak PBI ketika ambil skripsi itu apa aja kalau boleh tahu? Ada 3 juga yang tadi. 3 juga? Oke. Pembelajaran, sastra, sama kebahasaan. Kebahasaan. Kita bahas satu ya, pembelajaran. Ini berarti lebih ke metode. Metode atau buat media yang baru untuk pembelajaran, untuk memudahkan pembelajaran di kelas itu Iya. biasanya. Jadi kayak simpelnya gitu ya Metode-metode. definisinya. Terus kalau kebahasaan, Kalau kebahasaan itu biasanya analisis Karya boleh sastra? film, karya sastra boleh film, tapi yang kebahasaannya. oh benar. Biasanya. Terus kayak kesalahan-kesalahannya benar, biasanya benar, gitu. iya. Terus kalau sastra itu biasanya analisis novel, tapi itu novel yang Lama-lama klasik. yang lama-lama. Oh, yang novel-novel klasik. lama klasik gitu. Itu yang Bahkan diteliti. bahkan dosenku bilang kalau sastra itu semakin lama itu semakin bagus. Soalnya Oh. lebih berbobot gitu loh. Iya, Bukan benar-benar. maksudnya bukan maaf yang sekarang nggak berbobot, bukan, tapi lebih Iya. kayak apa ya, kata-kata yang Iya, dipakai itu kan benar-benar. beda kayak kata-kata sekarang. Jadi kayak mungkin lebih ke apa ya? Kita nengok ke belakang sebelum bahasa berkembang kayak sekarang Iya. itu kan kayak dulu-dulu tuh kayak gimana sih gitu kan, itu kayak lebih baik apa ya, lebih unik untuk di ya unik. dikemas gitu kan. Terus oke, sekarang kita ngomongin susahnya jadi anak PBI, ya kan? Menurut kamu pribadi gimana? Selain kayak dapat komen atau diremehin sama orang, itu apa sih gitu? Yang mungkin orang lain tuh nggak tahu gitu. PBI itu sebenarnya susah loh hasilnya gitu, nggak cuman kayak gini. Meskipun kamu orang Indonesia, tapi kau gak mesti lah kamu bisa kayak gini PBI gitu. Oh iya. Susah sih. Susahnya itu nerapin pembelajaran. Misal kayak tadi tanda baca. Itu kan kita benar. tahu kan benernya. Misalnya habis koma terus titik gitu. Tapi pada saat nerapin itu nggak semua orang bisa. Iya. Benar. Buktinya aja gini wes. Kalau saat UN
banyak kan yang dapat UN nilai matematika itu 100, tapi jarang ada yang bahasa Indonesia 100. Iya benar. Diremehkan gampang tapi nggak segampang itu gitu loh. Iya benar. Gitu sih menurutku. Jadi mungkin bahasa Indonesia tuh karena diremehin karena bahasa lokal, maksudnya bahasa sendiri gitu kan. Cuman padahal nggak semua orang itu paham gitu loh sama mata pembelajaran ataupun mata kuliah bahasa Indonesia itu juga ribet gitu lah hasilnya guys, kayak semudah itu. Kayak misal contoh aja kayak pembacara gitu, kita sering dengar halo semua, bagaimana kabar kalian semua, itu kan halo semua, bagaimana kabar kalian semua, itu kan sudah pemborosan kata lah istilahnya, bukan kalimat yang efektif. Iya, kalimat efektif. Itu kita juga pelajari. Terus misal saudara sekalian, kalau sudah saudara nggak usah sekalian, itu sudah banyak dan banyak gitu. Jadi sebenarnya kayak konteksnya itu penggunaan bahasa ya gitu. Sebenarnya kalau dibuktikan di kehidupan keseharian itu banyak sebenarnya kesalahan bahasa gitu kan. Tapi orang nggak nyadar gitu kan, orang nggak nyadar karena udah dianggap jadi kebiasaan. mudah tapi kalian pun nggak bisa gitu loh. Nah ini juga mudah tapi kalian nggak bisa. Nah buat teman-teman yang mungkin temennya ada yang ambil PBI ataupun rencana ambil PBI, kalian tuh istilahnya pede-pede aja gitu loh, nggak usah ngeremehin orang. Toh juga pilihan itu istilahnya nggak sesimpel yang dipandang gitu loh, paham nggak sih? Kalau mungkin kamu memandangnya simpel, tapi realitanya tuh nggak sesimpel itu kayak gitu kan. Terus, setiap ilmu tuh ada kesulitan, ada kemudahan sendiri. Gitu loh, ya benar. Terus juga sekarang ngomongin prospek kerja. Nah menurut kamu kan meskipun ini kan pendidikan ya, meskipun outputnya guru, ada nggak sih kayak output lain gitu ketika kamu ambil PBI? Bisa sih, mungkin bisa masuk ke jurnalistik, terus yang ke berita-berita gitu, bisa menulis, terus ataupun bagian penyuntingan juga bisa. Kayak ngedit-ngedit gitu ya, kayak review ya. Benar. Terus kalau untuk sekretaris kan juga bisa, kalau menulis-nulis itu. Terus biasanya itu buat blog, kalau anak-anak itu kreatif ya, anak-anak yang kreatif itu buat gitu. Blog gitu. Buat konten-konten penulisan kayak gitu-gitu ya. Kan ada malah itu temanku yang kerja di web gitu, nggak tahu aku, tapi dia itu harus setor artikel hampir tiap hari, terus dia dibayar gitu. Jadi kayak dibayar per karya gitu ya. Perkarya gitu. Jadi kayak mungkin buat orang-orang yang emang bakatnya nulis ya guys, dan penulis kayak kualitas tulisannya tuh bagus, juga bisa diuangkan kan kayak gitu. Nah buat pesan buat teman-teman yang nanti mau ambil PBI, itu menurut kamu apa yang disiapin gitu? Kalau buat teman-teman yang mau ambil jurusan PBI atau bingung jurusan PBI itu ngapain aja, sebenarnya setiap ilmu itu ada kesulitan, ada kemudahan, dan ilmu nggak mungkin dipelajari kalau nggak ada kegunaannya. Jadi jangan bimbang nanti PBI ngapain aja sih, pasti ada peluangnya. Toh kalian dari SD, SMP, SMA kan juga pelajari bahasa Indonesia kan. Benar. Bahkan untuk tes apapun tetap ada bahasa Indonesia kan. Jadi itu tetap berguna lah istilahnya. Nah, kalau yang dipersiapkan apa, yang jelas waktu pengerjaan soal yang khusus bahasa Indonesia biasanya kan ada ya, itu dikerjain ya. Hitung-hitung buat latihan, udah sih. Kalau untuk lebih yang mendalami nanti pasti dipelajari lagi di kuliah. Udah sih. So itu aja, dan juga mungkin dari aku buat anak-anak yang mau ambil PBI, pede aja, nggak usah kayak ngedengerin istilahnya kayak remehan orang lain, karena at the end yang tahu ataupun yang ngerti jurusan itu ya kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu nggak perlu capek-capek ngejelasin ataupun kayak ngebales omongan mereka kayak gitu. Udah itu aja. So I think that's all my video guys. Thank you so much for watching, dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang mau ambil PBI. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti Firda ataupun aku bakal ngejawab pertanyaan kalian seputar jurusan pendidikan bahasa Indonesia. So that's all from me, and I'll see you next on my video. Bye bye.